Markus 16 ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Oke, Shalom. Ayat yang baru kita baca adalah peristiwa pada waktu menjelang Yesus naik ke surga. Dia memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, dikatakan tadi bahwa Allah turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ini menjadi satu bagian yang saya suka dalam firman Tuhan, bagaimana Allah bekerja, bagaimana Allah meneguhkan setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh murid-muridnya. Gitu ya. Di sini memang ada kata-kata dengan istilah tanda-tanda yang menyertainya, tapi tentunya tanda-tanda di sini tidak hanya berhubungan dengan sesuatu hal yang sifatnya mujizat, tetapi dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Allah turut bekerja dan meneguhkan firman Tuhan itu. Itu yang terlebih penting dari apapun juga, gitu ya. Pada video ini saya ingin kita sama-sama melihat tentang bagian Allah yang Allah lakukan apabila kita menyampaikan firman Tuhan. Ada bagian kita, bagaimana dalam firman Tuhan dikatakan, ada orang yang menyampaikan firman Tuhan dengan maksud yang tidak jujur. Tetapi kata Paulus dikatakan bahwa bagiku yang terlebih penting adalah firman Tuhan disampaikan. Gitu ya. Dan kita tahu juga bahwa firman Tuhan itu bagaikan benih yang ditabur. Dan pengkhotbah katakan bahwa taburlah benihmu pagi hari dan jangan memberi istirahat pada tanganmu pada petang hari, karena kamu tidak tahu yang ini atau yang itu yang akan tumbuh atau dua-duanya bahkan akan tumbuh. Gitu ya. Dan itu bagian kita untuk menabur, untuk memberikan firman Tuhan, biar orang mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menjadi kehidupan bagi orang yang mendengarnya. Firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi setiap orang. Gitu ya. Dan kita tahu tadi dalam firman Tuhan bahwa ada bagian Allah. Ya, dan ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa, bagaimana dalam segala perkara itu Allah turut bekerja. Gitu ya. Tadi saya sudah pernah jelaskan juga dalam firman Tuhan berlaku selalu prinsip bahwa ada bagian kita dan ada bagian Allah. Gitu ya. Pada saat kita berdoa mencari Tuhan, maka ada bagian Allah untuk menghampiri kita dan menyatakan dirinya. Begitu juga pada proses pemberitaan firman Tuhan. Pada proses pemberitaan firman Tuhan, bukan hanya sekedar bagian kita, bukan sekedar kita berusaha dengan kemampuan sendiri, bukan sekedar kita berusaha dengan segala upaya yang kita mampu untuk menjelaskan firman Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu itu adalah ada bagian kita dan ada bagian Allah. Bagian kita adalah kita sampaikan firman Tuhan dengan sepenuh hati kita sampaikan firman Tuhan dengan penuh ketulusan, supaya orang dibawa semakin mengenal Tuhan. Gitu ya. Dan ada bagian Allah dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Dia meneguhkan setiap firman Tuhan yang disampaikan dengan tanda-tanda yang menyertainya. Allah tidak tinggal diam dengan setiap firman Tuhan yang ditabur. Allah tidak tinggal diam dengan setiap perkataan yang disampaikan oleh setiap orang yang memberitakan keberadaan Yesus sendiri, yang memberitakan tentang firman Tuhan itu sendiri, dan Dia meneguhkan firman Tuhan itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Gitu ya. Bahkan saya bisa katakan bahwa dalam pemberitaan firman Tuhan, itu peranan Allah sangat penting dalam hal ini. Itu yang menyebabkan bahwa pemberitaan firman Tuhan itu berbeda dengan sifatnya ceramah, nasihat, atau segala macam. Karena apa? Karena dalam pemberitaan firman Tuhan, Allah bertanggung jawab dengan setiap firman Tuhan yang tertulis di sana. Dan pada saat kita menyampaikan firman Tuhan, pada saat kita menjelaskan firman Tuhan, maka Allah akan meneguhkan itu semua. Roh Kudus akan bekerja menjelaskan lebih jauh lagi. Gitu ya. Karena itu bagi seorang pemberita firman Tuhan, sepanjang dia menyampaikan dengan sepenuh hati, sepanjang dia menyampaikan sesuai dengan yang Allah suruhkan, tidak perlu ada sesuatu hal yang kekhawatiran, tidak perlu ada sesuatu hal yang membuat dia merasa tidak nyaman apabila ada orang yang tidak setuju dengan firman Tuhan yang disampaikan. Karena itu adalah bagian Allah untuk menjelaskan semuanya, gitu ya. Kita tidak usah merasa jengkel, kita tidak usah merasa gelisah atau takut apabila pada saat kita menyampaikan sesuatu ada orang yang tidak sependapat dengan firman Tuhan yang sedang kita bagikan. Asal yang penting kita tetap menghadapkan diri kita ke hadapan Tuhan, dan kita dengan tulus menyampaikan semuanya, dan kita menyampaikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka selebihnya adalah bagian Allah menjelaskan itu semua. Selebihnya adalah bagian Roh Kudus yang menguraikan lebih banyak lagi kepada setiap pendengarnya. Gitu ya. Dan tadi kata firman Tuhan dikatakan bahwa Dia meneguhkan setiap firman Tuhan yang mereka sampaikan dengan tanda-tanda yang menyertainya. Gitu ya. Ayat yang lain dalam Ibrani 2 ayat yang 4 dikatakan seperti ini. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Di sini sekali lagi digambarkan bahwa Allah meneguhkan kesaksian mereka. Ya, bagian kita adalah kita bawa orang semakin mengenal Tuhan. Bagian kita adalah firman Tuhan yang murni itu yang kita tabur, dan selebihnya adalah bagian Allah yang memberi pertumbuhan. Paulus pernah mengatakan bahwa yang penting bukan yang menabur atau yang menyiram, tetapi yang terpenting adalah Allah yang memberi pertumbuhan. Gitu ya. Tidak usah bingung, tidak usah khawatir apabila ada orang yang tidak sependapat dengan yang kita sedang sampaikan. Yang penting kita hadapkan diri kita di hadapan Tuhan, dan kita tahu bahwa kita menyampaikan yang terbaik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan yang Allah ajarkan.
Selebihnya itu adalah bagian Allah menguraikan lebih jauh, bagian Allah yang mendeguhkan semuanya. Dan kita tahu tadi saya sudah bilang bahwa Allah bertanggung jawab dengan setiap firman Tuhan yang disampaikannya. Dan dia akan menguraikan dan dia akan menjelaskannya lebih jauh lagi sehingga semua orang mengerti akhirnya tentang firman Tuhan. Gitu ya. Dan Paulus katakan bahwa setiap firman Tuhan yang aku sampaikan tidak disampaikan dengan hikmat manusia yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Paulus mengerti bahwa firman Tuhan tidak disampaikan dengan akal budi, kemampuan seseorang berbicara, kemampuan seseorang menjelaskan sesuatu. Paulus mengerti bahwa bagian terbesar adalah pada bagian di mana Allah meneguhkan semuanya dan Roh Kudus yang menguraikan itu semua. Gitu ya. Dan itu yang menjadi sesuatu yang menjadi bagian kita dan bagian Tuhan, gitu ya. Tidak usah menjadi marah, tidak usah menjadi kesal apabila ada orang yang kemudian tidak sesuai dengan yang tadi saya bilang, yang berbeda pendapat dengan apa yang kita sampaikan. Tenang saja, karena biarkan itu Allah semua yang menjelaskannya. Jelas, saudaraku? Dalam Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, kata Tuhan. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jelas, saudaraku? Itu kata firman Tuhan, bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, gitu ya. Bahkan Paulus sendiri berdoa kepada Tuhan supaya kepadanya dikaruniakan perkataan yang benar, supaya dengan berani dia menyatakan rahasia kebenaran Injil, gitu ya. Bagian kita, mari kita serahkan lidah kita, hati kita, pikiran kita untuk kita membagikan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, untuk kita menyampaikan apa yang Roh Kudus berikan pada kita. Bukan semata-mata kita melihat bahwa apa yang sedang mereka butuhkan, mungkin itu tidak sesuatu yang salah, tetapi belajar bertanya kepada Tuhan, apa sebenarnya isi hati Tuhan yang hendak disampaikan buat umat Tuhan. Dan pada saat kita menyampaikannya itu semua, lakukan dengan tulus hati, lakukan semata-mata supaya orang semakin mengasihi Tuhan, supaya orang semakin mengenal Tuhan. Selebihnya dari itu semua adalah bagian Tuhan. Dan dia berjanji akan meneguhkan setiap perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah dan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Jelas, saudaraku? Mari tabur benih Anda pagi hari dan jangan memberi istirahat pada tanganmu pada petang hari. Karena kita tidak pernah tahu yang ini atau yang itu yang akan tumbuh. Atau bahkan kedua-duanya sama baik. Karena Allah melakukan tanah yang baik, Allah akan sirami dan itu membuat firman Tuhan menjadi tumbuh. Dan dikatakan langit dan bumi lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap selama-lamanya. Bagian kita adalah mari kita menabur. Bagian kita adalah mari kita membagikan firman Tuhan di setiap kesempatan, di setiap apapun kita ada kesempatan. Firman Tuhan katakan, beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya. Gitu ya. Bagian kita adalah beritakan firman Tuhan dengan sepenuh hati, beritakan firman Tuhan dengan hati yang jujur, dengan hati yang murni, tidak ada motivasi lain di dalamnya. Gitu ya. Dan biar orang semakin mengenal Tuhan, biar orang semakin mengetahui kebenaran firman Tuhan. Gitu ya. Selebih dari itu semua adalah bagian Tuhan, bagaimana Tuhan akan meneguhkan setiap firman Tuhan itu, Tuhan akan menjelaskan lebih banyak lagi, dan pada waktunya firman Tuhan berkuasa dan mengubah setiap segala sesuatu. Jelas, saudaraku? Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.